Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan lapor diri untuk PPG dalam jabatan transformasi plus di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Sesuai surat edaran yang sudah disampaikan oleh Ditjen Bimas Katolik, Bapak Ibu guru wajib melakukan lapor diri dengan klik link yang tersedia pada surat edaran. Nanti silahkan Bapak Ibu di laman lapor diri ini geser kursor ke bawah, kemudian klik link lapor diri. Tetapi sebelum Bapak Ibu melakukan lapor diri, pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian telah menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk lapor diri. Ada 6 dokumen, yaitu 5 dokumen wajib, yaitu ijazah S1, transkrip nilai S1, EKTP, surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas atau rumah sakit, lalu file pas foto terbaru, dan yang terakhir adalah dokumen-dokumen RPL. Jadi untuk lapor diri kali ini berbeda dengan lapor diri pada PPG sebelumnya, di mana RPL bisa diupload pada saat PPG sedang berjalan. Nah, untuk PPG model transformatif ini, mahasiswa wajib melakukan upload RPL bersamaan dengan pada saat lapor diri, jadi sekaligus. Tidak bisa dicicil seperti pada PPL atau PPG model-model sebelumnya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan lapor diri, khususnya RPL, nanti silahkan klik lapor diri. Kemudian silahkan Bapak Ibu sekalian membaca petunjuk yang sudah disediakan oleh LPTK dengan baik. Di sini ada 7 tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah konfirmasi data kesediaan. Lalu yang kedua, pengisian data diri mahasiswa, pengisian data orang tua mahasiswa, keempat, pengisian kondisi medis mahasiswa, kelima, upload dokumen wajib, dan yang keenam, upload dokumen rekognisi pembelajaran lampau, dan yang terakhir adalah konfirmasi kebenaran data. Nah, di halaman pertama, silahkan Bapak Ibu melakukan verifikasi data hasil konfirmasi kesediaan lapor diri. Di sini kita sudah sediakan sejumlah nama yang telah melakukan verifikasi kesediaan mengikuti PPG. Data ini kami peroleh dari Ditjen Bimas Katolik. Jika nama Bapak Ibu tidak ada di sini, maka Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nanti silahkan konfirmasi ke Ditjen Bimas Katolik melalui Direktorat Pendidikan, Subdirektorat Pendidikan Dasar. Misalnya saya pilih salah satu nama di sini. Nah, yang angka di belakang nama ini adalah pegawai ID yang kami ambil dari Simpatika, dan ini nanti akan menjadi username atau user ID untuk aplikasi LMS Bapak Ibu selama mengikuti PPG. Kemudian klik next. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu isi lengkap data diri ini, terdiri dari alamat email, ya, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, semua sudah kita sediakan petunjuk pengisiannya, ya. Ikuti contoh yang diberikan, ya, jangan membuat format baru karena ini nanti akan kita gunakan untuk pendataan di pangkalan data pendidikan tinggi. Nomor induk kependudukan pastikan 16 digit sesuai dengan KTP Bapak Ibu yang terbaru, kemudian provinsi dan kabupaten kota domisili saat ini. Tidak masalah jika berbeda dengan KTP, ya, misalnya KTP-nya di Kabupaten A, tapi selama ini Bapak Ibu sudah menetap di domisili baru selama lebih dari 3 bulan, maka silahkan pilih yang alamat yang terbaru sekarang meskipun tidak sama dengan di KTP. Kemudian kecamatan, kelurahan, alamat detail yang terdiri dari nama jalan, RT, RW, dusun secara lengkap, dan nomor HP Bapak Ibu yang aktif, silahkan diawali dengan 08, ya. Lalu nomor HP alternatif keluarga terdekat, jika nomor HP Bapak Ibu ternyata tidak aktif atau bermasalah, nanti pihak LPTK bisa menghubungi atau menyampaikan informasi dari nomor HP alternatif yang tersedia. Jika sudah, silakan klik next. Kemudian nama ibu kandung, ya, pendidikan ibu kandung, dan seterusnya. Nanti silahkan diisi dengan huruf kapital. Kenapa data ini diperlukan? Karena ini ditanyakan di pangkalan data pendidikan tinggi Bapak Ibu, jadi silahkan diisi. Nah, meskipun orang tua misalnya salah satu atau keduanya misalnya sudah meninggal atau sudah wafat, silahkan nanti di bagian pekerjaan dipilih sudah meninggal. Kemudian pilih selanjutnya.
Lalu yang ketiga adalah kondisi medis mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditanyakan terkait tentang kondisi kesehatan fisik dan psikis Bapak Ibu. Silahkan diisi sejujurnya dan jangan sampai menipu diri sendiri ya. Jika Bapak Ibu saat ini sedang dalam kondisi sakit atau sedang dalam rawat jalan atau pengobatan medis maupun yang perawatan psikis ya, silahkan diisi yang sejujurnya. Karena kalau Bapak Ibu nanti mundur di tengah proses PPG, maka Bapak Ibu akan dikenakan sanksi untuk tidak bisa mengikuti PPG atau di blacklist. Dan tidak ada mahasiswa pengganti Bapak Ibu jika Bapak Ibu mundur di tengah jalan. Maka jika Bapak Ibu saat ini sedang sakit keras atau sedang pengobatan recovery dari sakit fisik maupun psikis, misalnya ada yang sedang depresi ya, atau misalnya ada juga sedang pengobatan karena ada permasalahan dengan penyakit dalam, nanti silahkan diisi sejujur-jujurnya. Dan kami sarankan jika ada hal yang demikian, maka untuk PPG batch 1 ini bisa ditunda. Tidak apa-apa Bapak Ibu jika Bapak Ibu meminta untuk penundaan PPG, misalnya saya batch 1 karena alasan kesehatan, maka saya minta ditunda ke batch 3 atau batch 2 sambil menunggu proses penyembuhan atau pengobatan. Itu lebih baik daripada nanti Bapak Ibu paksa diri untuk ikut PPG, tetapi ternyata setelah PPG berjalan di tengah proses Bapak Ibu mengundurkan diri karena faktor kesehatan, itu malah yang dirugikan Bapak Ibu, LPTK, dan juga Dimas Katolik. Kemudian juga jika ada yang usia kehamilan di atas 5 bulan atau sudah hampir melahirkan ya, kami sarankan juga bisa menunda PPG-nya karena dikhawatirkan dalam proses PPG nanti misalnya akan bersalin, maka tidak bisa digantikan atau tidak bisa dispensasi begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan jika ada kebutuhan khusus bisa dipilih, jika tidak ada pilih tidak memiliki, kemudian next. Dan yang selanjutnya adalah dokumen wajib, silahkan diupload ijazah S1 ya, formatnya PDF, ukuran maksimal 1 MB. Silahkan jika terlalu besar nanti bisa klik kompres PDF file. Di sini sudah kami sediakan linknya ya untuk mengkompres secara online. Kemudian scan transkrip akademik S1 ya. Asli ya Bapak Ibu ya, bukan fotokopi yang di-scan. Atau kalau yang fotokopi dia harus dilegalisir dulu ya, artinya scan fotokopi yang sudah dilegalisir. Tapi kami sarankan scan yang asli supaya dapat terbaca dengan terang, jelas. Jika ijazah asli atau transkripnya hilang, bagaimana Pak? Bisa menggunakan surat keterangan pengganti ijazah atau pengganti transkrip akademik dari kampus asal. Kemudian scan EKTP yang asli dan terbaru, lalu surat keterangan kesehatan sehat jasmani yang terbaru ya, yang 3 bulan terakhir, kalau bisa 1 bulan terakhir lebih bagus. Kemudian pas foto ya, file pas foto terbaru bisa berwarna harus menggunakan background berwarna merah ya, sesuai dengan contoh ini, tidak boleh menggunakan background lain ataupun pakaian warna lain, tidak boleh, harus sesuai dengan contoh yang sudah disediakan. Dan ukurannya maksimal 1 MB, formatnya gambar, boleh JPG atau JPEG atau PNG, silahkan. Kemudian jika sudah nanti bisa klik next. Oh ya, untuk foto ini pastikan yang terbaik Bapak Ibu ya, yang filenya yang bagus, yang dari studio, atau kalau Bapak Ibu bisa editing sendiri dari menggunakan Photoshop atau menggunakan aplikasi editing gambar, nanti silahkan langsung di save as JPG gitu ya. Jadi bukan hasil remake. Contohnya Bapak Ibu punya foto 4x6 atau 3x4 yang sudah dicetak sebelumnya. Nah itu kemudian Bapak Ibu scan lagi pakai HP atau pakai scanner, lalu itu yang Bapak Ibu upload, itu biasanya kualitasnya tidak bagus. Karena ini nanti akan digunakan untuk sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi digunakan foto yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, dokumen rekognisi pembelajaran lampau. Ini yang cukup menyita waktu Bapak Ibu ya, karena harus menyiapkan, dan beda pula dengan sebelumnya. Jika sebelumnya Bapak Ibu bisa mencicilnya setiap hari satu, misalnya kalau ini Bapak Ibu harus upload sekaligus. Karena mengingat waktu PPG ini sangat singkat, hanya 49 hari, maka RPL ini diselesaikan di awal sebelum PPG dimulai. Karena kalau PPG sudah dimulai, proses pendalaman materi untuk batch 1 nanti dimulai 1 Maret ya, itu sudah mulai, maka Bapak Ibu tidak ada waktu lagi untuk memikirkan RPL. Jadi RPL harus selesai sebelum PPG dimulai pada saat 1 Maret. Atau sebelum pendalaman materi dimulai.
Nah, kami sudah hitungkan 12 semester atau 6 tahun ke belakang. Jika PPG dimulai 1 Maret 2025, maka semester terakhir adalah semester genap 2024-2025. Itu mundur 12 semester ke belakang, berarti semester terakhir atau semester awal yang dilaporkan adalah semester ganjil 2019-2020. Nah, inilah yang harus dilaporkan. Jika saya diangkat baru tahun 2021 jadi guru agama, bagaimana Pak? Ya itu saja yang Bapak Ibu laporkan ya, mulai pengangkatan. Jadi yang dihitung itu adalah SK pengangkatan awal sebagai guru agama Katolik, baik Bapak Ibu sebagai guru honor, guru kontrak, P3K maupun CPNS ya, atau guru tetap yayasan. Nah, itu yang dipakai sebagai dasar kapan RPL-nya dihitung dimulai begitu. Nah, ini ada 5 bidang. Yang pertama pengembangan kompetensi pedagogik. Nanti silahkan Bapak Ibu cukup upload SK atau surat tugas mengajar ya, sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan di sini sudah sangat jelas. Jika ada hal yang belum jelas, nanti silahkan dibaca pada Q&A di website STK terkait tentang Q&A PPG transformatif. Di situ sudah dijelaskan dan diuraikan semua tentang RPL. Nah, di sini kami sediakan untuk surat tugas mengajar itu nanti cuma satu ya, satu tempat. Nanti silakan SK-SK mengajar Bapak Ibu selama 6 tahun ke belakang itu dijadikan satu file PDF lalu diupload sekaligus. Itu kami berikan ukurannya maksimal 10 MB. Ini sudah sangat lebih dari cukup untuk mengupload, menjadikan satu file-file SK tersebut atau surat tugas tersebut dan menguploadnya ke Google Form. Nah, nanti kalau ada yang SK-nya itu 1 tahun per tahun akademik tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau ada SK-nya per semester juga tidak masalah, nanti silakan digabungkan jadi satu file SK. Berurutan ya, supaya lebih mudah dalam bagi tim validator untuk memeriksanya. Selanjutnya untuk penyusunan bidang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran, ini kami pisahkan per semester ya, dari semester ganjil, genap, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan rubrik, untuk perangkat pembelajaran ini, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai maksimal, maka harus mengumpulkan 16 dokumen setiap semester. Dokumen perangkat ya. Jadi dokumen perangkat itu kan ada banyak sekali, prota, promes, silabus, modul ajar, LPP, ATP, materi ajar, LKPD, alat peraga, instrumen, dan sebagainya. Itu bisa dikombinasikan atau bisa dicampur supaya mencukupi adanya 16 dokumen. Kalaupun tidak mencapai 16 dokumen juga tidak masalah Bapak Ibu sekalian, tapi nilainya tentu tidak akan maksimal. Nah, misalnya saya upload di semester ganjil ini RPP-nya 3 atau 4, kemudian nanti tambah prota, promes sudah 5, tambah LKPD, tambah silabus, tambah ATP, materi, itu nanti bisa mencapai 16 dokumen. Itu sebenarnya tidak terlalu sulit jika perangkat pembelajaran Bapak Ibu selama ini rapi ya, atau terdokumentasikan dengan baik. Nanti silakan digabungkan jadi satu file per semester dengan maksimal satu file itu 10 MB. Jadi 16 dokumen perangkat itu maksimal 10 MB. Ya, saya rasa ini sudah sangat cukup ya. Untuk satu file PDF dengan 16 perangkat itu untuk 10 MB sudah sangat mencukupi. Nanti silahkan diupload per semester. Jadi ini bukan RPP sendiri, prota sendiri, lalu silabus sendiri, begitu tidak ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan sudah digabungkan jadi satu, dicampur jadi satu. Jadi satu semester ini campuran, ada RPP, silabus, prota, promes, dan sebagainya. Maksimal 16 dokumen. Kalau sudah diupload, nanti silahkan next ya. Ini saya yang ada tanda bintang seperti ini, merah Bapak Ibu, berarti ini wajib. Ini saya simulasikan menguploadnya. Kemudian selanjutnya bidang ketiga adalah pengembangan kompetensi profesional. Nanti silahkan Bapak Ibu mengupload bukti-bukti kegiatan untuk pengembangan profesional ya, misalnya mengikuti seminar, workshop, in-house training, penelitian, diklat, dan sebagainya. Ini satu semester maksimal 5 kegiatan ya, minimal 5 kegiatan, di mana satu kegiatan itu minimal 2 JP. Jika ada satu semester itu satu kegiatan lebih dari 10 JP, itu Bapak Ibu bisa menggunakan itu ya, untuk mengakomodir tagihan-tagihan dalam satu semester. Tapi memang disarankan bahwa kalau bisa satu semester itu jangan hanya satu kegiatan, kalau minimal 2 atau 3 kegiatan, supaya menunjukkan bahwa Bapak Ibu setiap semester itu ada kegiatan-kegiatan pengembangan diri, pengembangan profesional, gitu ya.
Nanti silahkan diupload surat keterangan atau SK atau sertifikat atau piagam di sini. Nanti jadikan satu file lalu upload dalam bentuk format PDF maksimal 10 MB. Begitu seterusnya untuk setiap semester. Selanjutnya bidang keempat adalah pengelolaan administrasi pembelajaran. Ini terdiri dari 4 surat. Keterangan administrasi pembelajaran, surat keterangan administrasi nilai, surat keterangan administrasi peserta didik, dan surat keterangan administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Contoh suratnya sudah ada di sini, nanti silakan dimintakan ke sekolah. Nah, 4 surat ini menerangkan untuk sekian semester sekaligus, jadi bukan per semester per satu surat gitu ya. Satu semester itu kan menerangkan ada 4 surat ini kan menerangkan untuk seluruh semester yang berlaku 12 semester ke belakang begitu ya, jika Bapak Ibu 6 tahun ke belakang. Jadi tidak perlu minta setiap surat untuk satu semester terlalu banyak. Jadi cukup 4 surat ini menerangkan ke belakang. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah nanti bisa minta tanda tangan dari atasan langsung, misalnya pengawas sekolah seperti itu ya. Kalau guru ya berarti mintanya ke kepala sekolah. Kemudian nanti silahkan dijadikan 4 surat ini dijadikan satu file PDF lalu diupload dengan format PDF maksimal 1 MB. Lalu bidang yang terakhir adalah inovasi pembelajaran. Ya, inovasi pembelajaran ini Bapak Ibu membuat surat keterangan inovasi pembelajaran. Boleh pilih ya, ada 4 produk, modul ajar, pedoman praktikum, PTK atau video. Jadi 1 tahun 1 produk. Bedanya dengan yang bidang lain, kalau bidang lain itu tagihannya itu adalah per semester. Kalau ini per tahun, 1 tahun 1 ya. Jadi kalau 6 tahun ke belakang berarti 6 produk atau 6 produk gitu ya. Nanti silahkan cantumkan buktinya pada link yang tertera pada surat keterangan inovasi dan pastikan bahwa link tersebut bisa diakses oleh orang lain. Jadi silahkan diupload di sini surat keterangannya selama 6 tahun ya, atau 6 surat. Pastikan semua bidang yang ada tanda bintangnya itu sudah di-upload atau sudah diisi. Kalau tidak diisi, maka nanti tidak bisa next atau tidak bisa ke halaman selanjutnya. Nah, RPL cuma begitu saja Bapak Ibu ya. Nanti silahkan dilengkapi untuk RPL-nya. Semua pastikan sudah diisi dengan baik dan sudah diupload sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah, nanti silahkan next. Nah, ini yang terakhir adalah pernyataan kebenaran data. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu yang sudah melengkapi dokumen, jangan lupa wajib join grup WA yang tercantum di sini ya. Nanti caranya bagaimana? Tinggal diklik yang warna biru ini, join grup WA PPG Batch 1, silahkan diklik. Nanti akan diarahkan untuk join ya, join chat seperti ini. Ini linknya ya, ini grup kita, grup chat WA kita, nanti silahkan diklik join chat. Wajib join Bapak Ibu, karena semua informasi ya, pemberitahuan, himbauan itu akan disampaikan hanya melalui grup Telegram dan grup WA yang terdaftar. Dan disarankan memang Bapak Ibu kalau menggunakan laptop, silahkan pakai laptop yang terhubung dengan WhatsApp web ya, atau aplikasi WhatsApp yang terhubung ke nomor HP Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa langsung klik join ya, klik join WA di sini. Nanti silahkan please sudah klik join. Begitu juga dengan Telegram ya. Jadi kalau WA ini hanya satu arah, nanti hanya dari admin ke mahasiswa. Kalau Telegram ini 2 arah, jadi kita nanti diskusinya di grup Telegram Bapak Ibu, bukan di grup WA. Maka silakan wajib juga join grup Telegram. Nah, kalau yang belum ada aplikasinya gimana Pak? Silahkan install aplikasi Telegram dulu dan buat akun. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini tentang YouTube ya, YouTube di EduCenter. Nanti silakan Bapak Ibu klik subscribe ya, kemudian bunyikan atau nyalakan loncengnya, karena video-video tutorial termasuk juga penjelasan-penjelasan terkait LMS, proses PPG yang berupa video tutorial maupun live streaming itu akan kita siarkan, LPTK siarkan hanya melalui channel YouTube EduCenter saja. Jadi silahkan supaya tidak tertinggal informasi, Bapak Ibu bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu jika ada video tutorial terbaru. Nah, ini adalah channel YouTube-nya ya. Nanti silahkan klik subscribe di sini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selanjutnya
saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen saya isi sudah benar. Klik saya setuju, kemudian terakhir adalah klik submit. Ya, demikian Bapak Ibu cara mengupload dokumen atau melakukan lapor diri ke LPTK. Sebenarnya tidak rumit dan cepat, tidak sampai 10 menit Bapak Ibu mengerjakan atau mengisi form ini jika dokumen-dokumennya sudah disiapkan dengan baik. Nah, masalahnya adalah banyak peserta yang belum menyiapkan dokumennya ya dan masih mencari-cari, itu yang membuat lama. Nah, silahkan Bapak Ibu segera mengisi ini sesuai dengan waktu atau jadwal yang sudah disediakan. Untuk batch 1 tahun 2025 batasnya sampai dengan tanggal 21 Februari. Masih ada waktu beberapa hari ke depan, silakan manfaatkan dengan baik dan persiapkan dokumennya dengan baik karena kalau Bapak Ibu sudah klik submit, maka Bapak Ibu tidak bisa mengirimnya lagi. Bapak Ibu harus menggunakan email yang lain atau email yang baru. Tapi saran saya pastikan dokumennya bagus dulu, sudah siap. Kalau siap baru Bapak Ibu bisa melakukan lapor diri. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa klik ini ya. Di halaman depan itu, paling depan nanti ada link hubungi kami ya. Hubungi kami di paling depan itu adalah saluran yang bisa digunakan untuk menghubungi LPTK. Kita hanya menggunakan saluran komunikasi berupa email dan juga chatbox di website kita ya Bapak Ibu. Untuk sementara kami tidak melayani Japri atau tidak melayani telepon ya, melalui WA ataupun melalui nomor pribadi. Karena untuk batch 1 ini mahasiswanya cukup banyak dan admin kami juga saat ini cukup terbatas untuk melayani semua mahasiswa. Jadi dan kami juga harus melayani selain PPG juga mahasiswa reguler yang lain. Maka untuk sementara saluran komunikasi yang kami buka hanya melalui email dan juga chatbox hubungi kami di website STK. Dan jangan lupa nanti silahkan baca Q&A PPG model transformasi karena di sini semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sudah kami data ya, lalu kami sudah mencoba untuk menjawab di sini. Kami harap ini dapat membantu menjawab permasalahan yang Bapak Ibu alami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempersiapkan PPG dengan baik. Semoga PPG batch 1 model transformasi tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih.